Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur pada pagi hari ini masih dapat berbagi firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara penikmat renungan harian online GSJA Sword. Semua waktu dan kesempatan adalah baik dan daripada Tuhan saja. Kalau kita masih hidup dan bisa beraktivitas, hendaknya kita selalu ingat kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Pagi hari ini saya masih melanjutkan rangkaian tema renungan harian mengenai 3 dasar utama hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Pertama, selalu mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Roh Kudus. Kedua, selalu suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketiga, selalu kuduskan hari Sabat dan membayar persepuluhan secara teratur dan bertanggung jawab. Dan pada pagi hari ini saya masih mengupas bagian yang pertama, yaitu selalu mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Roh Kudus. Sedikit refresh dengan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di renungan harian ini mengenai mendengar Roh Kudus. Pada saat itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali dengan cara kita berdoa. Apakah kita di dalam doa-doa kita kerap kali meminta-minta dan ditujukan untuk diri kita pribadi saja, atau kita berdoa memohon petunjuk Roh Kudus tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehingga berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan doa yang kita panjatkan adalah lebih banyak mengenai orang-orang lain daripada mengenai diri dan permasalahan kita sendiri. Tentu saja saya berharap kita semua sudah mulai bebenah diri dan terutama berkembang dengan cara kita berdoa, sehingga kita lebih dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pagi ini saya lanjutkan dari poin yang pertama tadi. Kalau kita sudah bisa mendengar suara Roh Kudus atau mendengar Roh Kudus, maka bagian berikutnya adalah melakukannya. Dan judul renungan saya pagi ini adalah melakukan ajaran Roh Kudus. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya ke-15 sampai 21. Firman Tuhan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, sudah sangat jelas ya, dari firman Tuhan yang baru kita baca, ada 3 intisari atau poin penting sebagai rangkumannya. 1. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan melakukan perintahnya. 2. Tuhan berikan kita penolong, yaitu Roh kebenaran, yang menyertai kita dalam hal melakukan perintahnya. 3. Setelah kita melakukan perintahnya, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi, apakah sulit melakukan ajaran Roh Kudus?
atau menjalankan perintah Tuhan? Jawabannya relatif. Semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, maka sebesar itulah kemampuan kita melakukan perintah Tuhan. Kalau dari sisi Tuhan, sudah jelas. Ia memberikan penolong. Jadi, tidak mungkin ada alasan bagi kita untuk tidak bisa atau tidak mampu melakukan ajaran Roh Kudus. Seorang yang mengasihi Tuhan, mereka tidak akan pernah mempermasalahkan bahkan memperdebatkan semua yang diperintahkan Tuhan. Sebagai contoh, mengenai menguduskan hari Sabat dan membayar persepuluhan. Ini bukan hal untuk dipertanyakan atau diperdebatkan. Sebetulnya, cukup dijawab sendiri-sendiri saja di dalam hati kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jika iya, kita akan melakukan semua ajaran dan perintahnya. Bahkan dari firman yang kita baca tadi, jelas Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita yang melakukan perintahnya. Kalau saudara punya banyak masalah, butuh jalan keluar, temui Tuhan bukan untuk mengutarakan semua masalah kita dan meminta Tuhan buka jalan. Hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kalau kita setiap harinya berfokus melakukan ajaran dan perintah Tuhan, cukup. Lalu bagaimana dengan masalah saudara? Tuhan yang akan bereskan. Tuhan bisa gerakan banyak orang dan hal lain untuk menyelesaikan masalah saudara. Itu adalah bentuk kasih Tuhan dan bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara, setelah kita paham bagaimana kita berdoa dengan lebih banyak memanjatkan permohonan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang-orang lain, berikutnya dalam setiap hari di kehidupan kita, fokuslah melakukan ajaran dan perintah Tuhan. Jangan mengeluh setiap hari dengan masalah-masalahmu, tapi barang sekalipun kita tidak pernah berusaha untuk fokus menjalankan ajaran dan perintah Tuhan, tapi di sisi lain kita berharap Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Itu nonsens. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, aku berdoa untuk setiap pendengar dan penikmat renungan harian online ini, Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi setiap mereka. Kami percaya Engkau telah memberikan kami penolong roh kebenaran untuk kami mampu melakukan ajaran-Mu. Tuhan, didiklah kami, bentuklah kami menjadi pengikut Kristus yang militan, yang berkualitas, sehingga kami di dalam kehidupan kami berguna bagi orang lain, berguna bagi orang banyak. Bukan sekedar kami datang ke gereja setiap minggu, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Bahkan kami pun tidak pernah berdoa untuk orang lain. Ampuni kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu dan renungan pagi hari ini, kami semua sadar, terbuka mata rohani kami, untuk kami bisa mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain dalam setiap doa kami, dan terpenting dalam hidup kami semua, kami melakukan ajaran dan perintah Tuhan tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berdebat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekuatan-Mu ada di dalam diri kami semuanya, dan kami serahkan sepanjang hari kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.